Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Ratna. Belajar matematika bareng yuk! Pada video sebelumnya, kakak punya hutang pembahasan dari soal penyelesaian sistem persamaan yang bentuknya seperti ini ya. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan yang bentuknya seperti ini. Mau tahu gimana? Yuk kita bahas bersama! Nah teman-teman, bentuk ini itu kan bisa kita ubah bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, gini ya, 5 dikali 5 per X itu kan bisa kita jadikan 5 dikali dengan 1 per X, gitu kan? Kemudian, dikurang 3 dikali 1 per Y sama dengan 1, gitu kan? Nah, pada persamaan 2 juga kita akan bentuk seperti itu. Ini kan 7 dikali dengan 1 per X, ditambah dengan 3 dikali dengan 1 per Y, sama dengan 2. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, kita akan menggunakan pendekatan sistem persamaan linear dua variabel. Gimana tuh? Langkah pertamanya, kita misalkan. Apa yang harus kita misalkan? Oke, coba perhatikan. Kita akan memisalkan 1 per X dan 1 per Y-nya nih. Kalau kakak misalkan 1 per X-nya adalah P dan 1 per Y-nya adalah Q, maka bentuk persamaan-persamaan ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Untuk yang persamaan 1, kita ubah menjadi 5P dikurang 3Q sama dengan 1. Itu kan? 1 per X-nya sudah kita misalkan dengan P. Jadi 5 dikali 1 per X itu sama dengan 5P. Gitu ya. Begitu juga untuk yang ini. Nah, untuk yang persamaan kedua, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 7P ditambah dengan 3Q sama dengan 2. Begitu. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita sudah mendapatkan bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sudah seperti ini, kakak yakin kalian pasti bisa menentukan berapakah nilai P dan Q yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel ini kan? Nah, langkah keduanya, itu kita cari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Kakak tuliskan ya. Langkah keduanya adalah mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kakak tuliskan lagi ya. Kita punya 5P dikurang 3Q sama dengan 1. Kemudian 7P ditambah 3Q sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai P dengan mengeliminasi variabel Q-nya ya. Lihat deh. Untuk yang persamaan 1, koefisien dari variabel Q-nya adalah negatif 3. Nah, untuk persamaan 2, koefisien dari variabel Q-nya adalah 3. Untuk mengeliminasi variabel Q, maka kedua persamaan ini kita jumlahkan ya. Karena negatif 3Q ditambah dengan 3Q itu kan sama dengan 0. Jadi kakak coret aja nih. Sama dengan 0. Kemudian 5P ditambah 7P itu kan sama dengan 12P gitu ya. Kemudian 1 ditambah 3 itu sama, maksud kakak 1 ditambah 2 sama dengan 3. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita dapatkan 12P sama dengan 3. Kedua ruasnya kita sama-sama bagi dengan 3 nih. Jadi di sini dapat 4, yang di sini dapat 1. Gitu ya, kakak tuliskan kembali. Berarti 4P sama dengan 1. Kedua ruasnya kita bagi 4 yuk. Jadi 4P per 4 kan sama dengan P nih. Kemudian 1 dibagi 4 jadinya 1 per 4. Wah, kita sudah dapatkan nilai P, yaitu sama dengan 1 per 4. Kemudian untuk mendapatkan nilai Q-nya gimana? Kita bisa mensubstitusikan nilai P yang sudah kita dapatkan ke persamaan yang ini atau yang ini. Tapi pilihlah persamaan yang akan mudah dalam melakukan perhitungannya ya. Kali ini kakak akan pilih persamaan yang pertama nih, yang ini kakak tandain. Kemudian kakak tuliskan kembali. 5P dikurang 3Q sama dengan 1. P-nya kakak ganti dengan 1 per 4. Jadi di sini dapat 5 dikali 1 per 4 dikurang 3Q sama dengan 1. Kemudian 5 dikali 1 per 4 kan sama dengan 5 per 4. Dikurang dengan 3Q sama dengan 1. Lalu kedua ruasnya kita kurangkan dengan 5 per 4 ya. Kita akan dapatkan negatif 3Q itu sama dengan 1 dikurang dengan 5 per 4. Gitu. Oke. Kita lanjutkan yuk. Di sini kita punya negatif 3Q sama dengan 1 itu kita samakan penyebutnya biar dia punya penyebutnya 4, itu kan 4 per 4 ya.
4/4 dikurang dengan 5/4. Jadi kita dapatkan negatif 3Q sama dengan 4 dikurang 5. Negatif 1/4. Gitu ya. Nah, sekarang kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 per negatif 3. Gini nih. Negatif 3Q dikali dengan negatif 1/3. Sama dengan negatif 1/4 dikali dengan negatif 1/3. Kalau ini kan sama dengan 1 kan? Jadi di sini dapatnya Q. Sama dengan kemudian negatif 1/4 dikali negatif 1/3. Itu kan sama dengan 1/12. Wah, kita sudah dapatkan nih. Oke, sebentar. Kita dapatkan P-nya adalah 1/4 dan Q-nya adalah 1/12. Jadi, penyelesaian dari bentuk sistem persamaan linear dua variabel ini adalah 1/4 dan 1/4, 1/12. Gitu ya. Apakah ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kita punya? Tentu saja bukan, teman-teman. Kan yang ditanya di sini adalah nilai X dan nilai Y-nya. Maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan mengembalikan ke pemisalan awal. Oke, kakak tuliskan dulu ya. Sini. Jadi, langkah ketiganya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Karena pada awal tadi kita sudah memisalkan 1 per X sama dengan P dan 1 per Q-nya sama dengan 12, gitu ya. Jadi, kita kembalikan ke pemisalan awal nih. Oke, 1 per X-nya kan sama dengan P. Jadi, 1 per X itu sama dengan P-nya kan 1/4 ya. 1/4 gitu. Maka, lihat nih, 1 sudah sama dengan 1, maka X-nya kita dapatkan 4, gitu. Kemudian untuk 1 per Y-nya kan sama dengan Q. 1 per Y, Q-nya kita dapatkan 1/12. 1 sudah sama dengan 1, maka Y-nya kita dapatkan adalah 12. Sekarang barulah kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaannya, yaitu 4,12. Ini baru jawaban dari soal yang kita miliki nih. Kakak tuliskan ya. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah berapa tadi? 4,12. Gitu. Kalian paham kan? Baik teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan mengenai langkah-langkah dalam mencari penyelesaian dari sistem persamaan yang memuat 1 per X dan 1 per Y? Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pemisalan untuk 1 per X dan 1 per Y, sehingga terbentuk SPLDV-nya. Kemudian, langkah keduanya adalah menentukan penyelesaian dari SPLDV yang sudah kita dapatkan tadi ya. Dan langkah ketiganya yang merupakan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengembalikan ke pemisalan awal. Sehingga kita dapatkan tuh penyelesaiannya X, Y atau variabel lain. Gitu ya teman-teman. Gimana? Kalian paham kan? Setelah video ini, kalian uji pemahaman kalian mengenai materi yang barusan saja kita pelajari dengan mengerjakan latihan soalnya ya. Bahagia selalu, ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!